nih Pak, dari kejadian ini, semua orang tuh menyangkut pautkan dengan ambisi Bapak Jokowi untuk 2045 Indonesia Emas. Kira-kira menurut Bapak nih, dengan kondisi seperti ini nih, apakah 2045 benar jadi Indonesia Emas, ataukah menjadi Indonesia suram? Saya juga masih membayangkan 2045 ya. Indonesia masih ada nggak? Aduh, Nah itu pertanyaannya yang harus kita jawab. Masih ada nggak Indonesia? Karena ya kita selama ini kayak zolim sama bangsa sendiri, sama rakyat sendiri. Betul. Ini yang kita nggak pernah belajar gitu dari sejarah. Kalau kita tidak pernah mau belajar dari sejarah, nanti sejarah itu akan terulang lagi. Nah, bangsa lain, mereka akan mentertawakan kita gitu. Ya, kita ini seperti kayak hal yang sangat ini ya, kayak perempuan yang bersolek ya. Bangsa kita kan dianugerahi oleh sangat banyak kekayaan alam yang luar biasa, itu seperti perempuan cantik yang sedang bersolek gitu. Yang akan menjadi rebutan bagi banyak pria gitu. Nah, tetapi kalau kita terus-menerus ya berada di pola yang tidak pernah mau belajar dari sejarah, maka bangsa ini akan terus dikerdilkan gitu oleh bangsa lain. Bangsa lain akan senang melihat bangsa Indonesia ini ya nggak pernah akur gitu satu dengan yang lain. Jadinya mereka bisa terus gitu mengambil kekayaan alam kita tuh tanpa ini ya, tanpa ada rasa bersalah gitu. Malah memanfaatkan segelintir orang gitu untuk mereka suap misalnya. Akhirnya rakyat juga akan jenuh gitu dengan situasi dan kondisi seperti saat ini kalau tidak ada yang namanya perubahan. Ya karena yang namanya kesabaran ya kadang gitu, itu ada batasnya gitu. Betul. Ini kan kejadian tahun 98 saja ya. Saya juga berada di momen itu gitu. Saya melihat bahwa rakyat tidak puas ya dengan keadaan bangsanya, dengan keadaan pemerintah gitu. Akhirnya mereka terjun ke lapangan, terjun langsung ke jalanan, ya, menyuarakan ketidakadilan, dan akhirnya ekonomi Indonesia itu terperosok, gitu, ya, bahkan terpuruk sampai ke titik nadirnya, gitu. Membuat bangsa ini itu seperti jalan di tempat, gitu. Kita nggak mundur, nggak maju. Nah, di sini saya melihat bahwa kok kejadian tahun 98 ini apa nggak cukup gitu untuk menyadarkan bangsa ini. Nanti kalau misalnya itu kejadian lagi, bukan hanya segelintir orang saja yang dirugikan, tapi seluruh elemen bangsa ini yang akan dirugikan gitu. Even orang kaya pun waktu kejadian tahun 98 itu kabur dari Indonesia. Karena melihat chaos gitu. Apakah itu mau diulang lagi ya, kejadian tersebut? Nanti kalau misalnya sampai terjadi huru-hara di jalanan yang mengakibatkan banyaknya korban, bukankah itu lebih membuat banyak orang yang menderita gitu? Bukan orang miskin saja loh. Malah orang kaya pun akan terkena imbasnya. Karena usaha mereka akan macet. Ya. Kalau usaha mereka sampai macet, mereka sendiri yang akan terpuruk gitu. Kalau ini sampai terulang lagi, ya saya nggak bisa berkata-kata apapun lagi gitu. Karena itulah yang akan terjadi, Feb. Ya, jadi mesti dipertanyakan tuh ke Bapak Jokowi. Tahun 2045 ini Indonesia masih eksis nggak? Semoga masih ada. Nah, itu Feb maksud saya. Itu sebenarnya pusingnya di sini tuh karena ketua BEM semuanya tuh udah pada rapat Pak sama Komisi 10 DPR. Hasilnya?
Hasilnya, Komisi 10 DPR ngomong kalau misalkan emang perlu ada peninjauan kembali atas Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Tapi sampai sekarang pun juga nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan, belum, nggak tahu, nggak ada atau masih belum ada atau mungkin lagi proses dulu kali ya, mungkin proses dulu kali ya gitu. Cuman kayak ini kan nggak bisa lama-lama ya, UKT kan kita butuh cepet suatu hal ya. yang mendesak gitu. Kalau nggak bayar UKT, nanti anak-anak nggak bisa UTS atau nggak bisa ini, nggak bisa itu. Melanjutkan kuliahnya. Kan kasihan juga ya Pak ya gitu. Banyak juga yang ngomong kayak Unsud kan fasilitasnya nggak bagus-bagus amat, fasilitas sulit, UKT elit gitu, banyak ngomong gitu. Jadi kayak ini kira-kira apa gitu yang kayak biar cepet ya gitu, kira-kira gimana ya? Ya inilah cara-cara yang kalau menurut saya tidak etis gitu ya. Pemerintah tuh kayak mengulur-ngulur waktu gitu dalam hal yang sangat urgent seperti ini. Mereka nggak berpikir gitu dengan cara-cara mereka itu bagaimana nih nasib generasi muda bangsa ini gitu, sampai nanti banyak yang putus kuliah di tengah jalan. Mereka siap menanggung dosanya gitu. Ya karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, Pep. Kalau kita sampai zolim dalam mengambil sebuah kebijakan, pasti kita akan dituntut nanti. Ya. Dari kebijakan yang kita buat. Ini yang kadang saya nggak habis pikir gitu. Sepertinya pemerintah, terus para pejabat, itu merasa kayaknya hidup di dunia itu untuk selamanya. Mereka kayak nggak mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya itu nanti gitu, setelah kehidupan dunia ini berakhir. Ini yang kadang saya rada bingung juga gitu. Ini Indonesia kan ya mohon maaf ya, negara muslim terbesar di dunia ya. Ya mungkin kita nggak nomor satu lagi, tetapi kita salah satunya yang terbesar. Seharusnya kan umat muslim tahu gitu, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini berakhir, dan kita akan mempertanggungjawabkan segala amal kita di dunia. Kita nggak akan serta-merta bebas gitu kan dari apa yang kita perbuat gitu. Ini ya lah yang membuat saya merasa bahwa di Indonesia ini adanya krisis akhlak. Ya, padahal Nabi Muhammad saja diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Tapi kok sepertinya umat muslim kayak jauh gitu dari apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Kita sepertinya ya hanya fokus terhadap ibadah ritual saja gitu. Padahal yang akan dihisap itu nanti amal kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk sesama. Ya contohnya, ya mungkin pernah dengar kisah ya, seorang mantan pelacur gitu. Ya. Dia memberikan minum kepada seekor anak anjing yang kehausan. Karena dia rela gitu ya, sampai masuk ke dalam sumur untuk mengambil air, memberikan kepada anak anjing yang kehausan tersebut. Akhirnya segala perbuatan dosa yang dia lakukan itu diampuni oleh Allah. Ini aja ke anak anjing, ya. Apalagi ke manusia, maksud saya itu. Jadi kalau kita merasanya cukup stop di ibadah ritual kita saja, terus kita yakin, kita dijamin gitu masuk surga, itu kata siapa gitu. Sedangkan kita zolim sama saudara kita sendiri, apalagi kalau sesama muslim. Apakah ini kita nggak menyadari gitu, hal ini akan menjadi bumerang bagi kehidupan kita kelak gitu, setelah kehidupan dunia ini berakhir. Itu Feb. Jadi kesadaran ini yang belum timbul gitu. Ya. Tapi kan mereka udah pada tua-tua ya Pak ya? Ya kadang umur itu nggak berpengaruh langsung dengan pola pikir kita, Pep.
cara menimbulkannya bagaimana? Ya memang kalau saya melihat manusia yang sudah berumur itu bisa berubah. Pertama, kalau dia sudah kena batunya, ya. Yang kedua, Allah langsung yang memberikan hidayah. Dan kena batunya juga biasanya hidayah juga dari Allah gitu, karena Allah sayang gitu sama hambanya, makanya dikasih batunya yang mungkin dia ketangkap tangan, ya akhirnya dia ditangkap gitu. Nah dia mau bertobat, atau Allah memberikan jalan yang lain yang lebih mudah ditimbulkan kesadarannya. Tetapi kan di sini manusia seharusnya diberikan kesempatan untuk berikhtiar. Manusia itu memiliki wewenang gitu, agar kejadian buruk itu tidak menimpa dia, tapi dia bisa sadar duluan. Nah, seharusnya dengan banyaknya protes di masyarakat, bisa menyadarkan mereka bahwa ada kebijakan yang salah gitu yang mereka buat. Tetapi kalau ini tidak bisa menyadarkan mereka juga, ya berarti yang dua hal tersebut gitu yang di luar kuasa kita, kena batunya atau Allah yang memberikan hidayah. Tetapi kan hal ini kita nggak pernah tahu sampai kapan gitu kita bisa mendapatkannya. Tetapi kalau maut duluan yang menjemput kita, nah ini masalahnya. Kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat itu nanti di pengadilan yang tidak akan ada suap menyuap lagi gitu. Dan langsung hakimnya itu ya Allah gitu. Ini apakah kita mau langsung ini masuk ke pengadilan yang kita tidak mungkin bisa dibela oleh pengacara manapun juga gitu. Ya. Nah ini Feb, yang saya sih berharap adanya timbul kesadaran karena sudah banyak yang protes. Karena kalau kita sudah diberikan warning gitu ya, dengan adanya protes-protes ini, berarti kan kita harus mau berbenah diri. Kalau kita tidak mau juga, ya siap-siap aja. Ya. Kejadian buruk gitu yang akan menimpa kita, Feb. Oke, siap. Kira-kira ada lagi, Feb, yang ingin kita perbincangkan? Mungkin terakhir kali, Pak, buat kakak mahasiswa atau adik mahasiswa yang kuliah di Indonesia nih, yang UKT-nya lagi naik, kira-kira pesan dari Bapak apa nih? Ya kalau saya sih, pesan saya terus semangat berjuang, ya, membela hak kita masing-masing. Jangan lelah untuk kita berjuang, karena selalu saja ada jalannya gitu. Amin. Yang akan diberikan oleh Allah gitu. Karena Allah ini hanya ingin melihat ikhtiar dan doa kita. Nah, dan memang hal itu jalannya terjal. Tetapi layak kita coba gitu, kita berikan yang terbaik. Karena kalau kita hanya berdiam diri, hanya sekedar pasrah sama nasib, akankah itu bisa merubah nasib kita? Ya, pastinya tidak, karena Allah sudah berfirman gitu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Jadi kalau kita ingin Allah membantu kita dalam urusan kita, maka ayo kita berupaya gitu, kita berikhtiar yang terbaik untuk merubahnya. Nah, dan serahkan hal-hal yang di luar kuasa kita kepada Allah semata. Itu saya. Siap. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan. Semoga apa yang kita diskusikan dari awal hingga akhir bisa teman-teman ambil manfaatnya ya. Karena memang kita tidak pernah berkuasa akan takdir kita, tetapi kitalah yang bisa berusaha untuk mengubah takdir kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.